Shalom. Terima kasih buat jemaat yang setia, yang sudah beribadah di sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau satu dalam doa. Saya undang dengan hormat semua bangkit berdiri. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau kami boleh ada di ruangan ini semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh sehat, kami boleh kuat, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat jemaat yang sudah hadir di ruangan ini. Bahkan yang masih dalam perjalanan, Engkau tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Supaya di tempat ini kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan sore hari ini Tuhan. Baik itu dari aser, singer, song leader, pemain musik, soundman, multimedia, Tuhan urapi dan memberkati. Ikat terus kami Tuhan dengan tali kasih-Mu. Tarik kami dengan tali kesetiaan-Mu Tuhan. Sehingga motivasi pelayanan kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kuduskan ruangan ini, terbelagi ruangan hati kami Tuhan Yesus. Berkati setiap peralatan yang kami pakai, semua biar semuanya boleh mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati gembala sidang kami Pastor Paulus Supit, istri, anak, menantu, bahkan cucunya. Berkati setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan sebentar Tuhan. Biar setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan ditinggikan, diagungkan, Engkau bertata di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Jamah sentuh hati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, supaya kami boleh merasakan hadirat Tuhan, urapan Tuhan di sore hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami yang datang di sore hari ini Tuhan, membawa setiap beban masalah kami Tuhan. Dan kami percaya yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang berdosa Tuhan ampuni, yang letih lesu dan berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang butuh pertolongan Engkau adalah penolong yang sejati. Dan kami percaya kami pulang dari tempat ini, pulang membawa kemenangan lepas kemenangan, jawaban lepas jawaban. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Pastor David Herson Tuhan Yesus. Mari Tuhan urapi dia lebih dan lebih lagi Tuhan. Supaya setiap benih firman yang ditabur itu menjadi rema bagi setiap kami yang mendengar sore hari ini. Mampukan kami Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman-Mu. Supaya firman-Mu itu Tuhan boleh bertumbuh, berakar, berbuah lebat dan manis. Sehingga hidup kami boleh menjadi dampak dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Dengan berdiri mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang baik. Lebih keras lagi boleh Bapak Ibu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya persilakan duduk kembali tetap dalam hadirat Tuhan. Dan mari kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata, kita renungkan setiap kebaikan Tuhan. Apabila saudara hari ini bangun memulai hari dengan tidak baik, kiranya di saat ini saudara bisa minta ampun dan bersyukur. Karena pada saat hari ini Tuhan tetap menyertai kita semua sampai ada di tempat ini. Bersyukurlah untuk keluargamu, bersyukurlah untuk kotamu, bersyukurlah untuk pekerjaanmu, ataupun saudara lagi bergumul dalam pekerjaan. Mari saudara bersyukurlah, karena Tuhan berkata Tuhan akan memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saat ini bersyukurlah karena saudara masih dalam keadaan baik dan sehat. Bersyukurlah, haleluya. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur ya dalam segala sesuatu. Ya di dalam segala keadaan. Karena di dalam segala keadaan, di dalam lembah kekelaman pun Tuhan ada bagi kami. Tuhan, kami datang tempat ini bukan karena sekedar hari Minggu, bukan hanya sekedar ibadah, tapi kami mau melayani Tuhan melalui sembah syukur kami, melalui puji-pujian kami, melalui kehidupan kami. Karena kata Tuhan, persembahan hidup yang benar adalah persembahan ibadah-Mu, persembahan hidup-Mu yang kudus dan sejati.
Tuhan lawat Tuhan di tempat kami berada. Tuhan lawat kami Tuhan. Kami tahu Tuhan mungkin kami datang dalam keadaan lemah. Kami percaya kami pulang dalam keadaan kuat. Kami datang Tuhan dengan kelemahan kesehatan. Tuhan kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur dan kami percaya kami pulang kami akan sehat. Terutama Tuhan ada hati yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur Bapa, saat ini jangan ada yang terlewati Tuhan di antara kami. Sentuh kami ya Roh Kudus. Mari bangun hai jiwaku, pujilah Tuhan. Karena kami percaya sewaktu kami menyembah Engkau, muji namamu, Tuhan bertahta di atas segala pujian dan penyembahan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau ngambil waktu yang terindah, hari yang terbaik, hari bahagia bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengucap syukur, mari sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Katakan Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Mari pandang surga, katakan Tuhan, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Tenanglah hai jiwaku. Mari bersama dengan kami katakan saudara, hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Oh Tuhan, hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Katakan Tuhan, di saat aku tak sanggup, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku Tuhan, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saudara percaya? Percaya katakan amin. Jemaat Tuhan saja, naikkan dengan penyembahan, katakan hatiku tenang, Kaulah jawaban hidupku. Katakan ya Tuhan, hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang
ini mari kita mengambil waktu doa pribadi kepada Tuhan. Hai orang tua, mari berdoa untuk anak-anakmu. Hai anak-anak, mari berdoa untuk orang tuamu. Yang berpasangan suami istri bisa saling mendoakan. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Karena ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Saat ini berdoalah, mungkin saudara datang sendiri, tetapi saudara mewakili keluarga besar saudara. Mungkin tidak ada di tempat ini, tetapi kita percaya waktu satu orang bertobat, sisi rumah diselamatkan kata Tuhan. Dan kita percaya janji Tuhan akan digenapi indah pada waktunya. Mungkin kau sedang rindu dengan pekerjaan, mungkin kau sedang rindu dengan kesembuhan. Saat ini bersyukur. Karena banyak orang yang tidak punya hari ini saudara. Tetapi Tuhan kasih kesempatan bagi saudara sebagai bentuk anugerah. Mari berdoa, bersyukur, terima kasih Tuhan. Apabila ada barang siapa yang menyakitimu, yang meninggalkanmu, mengkhianatimu, saat ini ampunilah. Karena kata Tuhan, ampunilah maka engkau akan diampuni, berkatilah maka engkau akan diberkati. Tuhan, kami mengampuni Tuhan. Barang siapa yang menyakiti kami karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi pada hari ini kami diberikan kesempatan, Tuhan, ampunilah kami juga Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk kesetiaan-Mu. Karena terkadang kami yang mengecewakan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Kami yang tinggalkan Tuhan. Tuhan tetap ada buat kami. Oleh karena itu kami berdiri dengan bangga. Dan kami tahu dengan percaya, dengan berdoa, mujizat-Mu itu nyata Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Dan satu hal bahwa hidup kami tidak tergantung dari perkataan manusia, tapi hidup kami tergantung dari setiap perkataan firman Tuhan. Berbicaralah Bapa, biarkan hati kami seperti tanah yang gembur yang siap menerima benih yang hidup daripada Tuhan. Kami mau dibentuk, kami mau diubahkan oleh karena firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, yang sudah siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, silakan dulu saudara. Puji Tuhan, shalom. Shalom, apa kabar? Dengan tidak mengurangi rasa hormat, terima kasih Bapak Ibu Gembala, Bapak Lusupit, dan seluruh staf, diaken, pengerja, pemain musik, worship leader, singer. Saya sudah lama gak khotbah di tempat saudara dan hari ini saya bisa membagikan firman Tuhan. Baik, saudara, semua orang yang datang bergereja, apalagi terutama hari Minggu, pasti mereka mau dapat sesuatu, terima sesuatu. Saya belajar di dalam pelayanan saya bahwa orang itu berubah bukan karena bergereja. Jadi saudara begini, kalau saudara datang ke rumah Tuhan, jangan cuma sebatas bergereja. Karena kalau saudara cuma bergereja, saudara ada di dalam rumah Tuhan. Tapi di dalam rumah Tuhan, belum tentu saudara ada di dalam Tuhan. Bahkan maaf, ada orang yang bergereja cuma karena rutinitas, karena kewajiban. Karena apa? Karena aktivitas. Ya, karena hari Minggu saudara datang ke gereja, saudara pelayanan, kemudian saudara menyembah Tuhan. Di Israel ada 3 tempat yang sangat terkenal sebagai tempat ibadah. Yang pertama namanya tabernakel. Nah, tabernakel ini dibangun oleh Musa. Satu kali Tuhan bicara sama Musa, Musa kamu bangun satu tempat ibadah supaya umatku bisa beribadah. Maka dibangunlah lewat Musa satu tempat ibadah namanya tabernakel. Nah, tabernakel ini dibangun atas dasar perintah. Ada orang Kristen yang seperti tabernakel, beribadah itu cuma karena perintah. Diperintah, pelayanan diperintah, doa diperintah, melayani diperintah, baca firman diperintah, puasa diperintah. Jadi datangnya bukan karena kerinduan, tapi datangnya karena perintah. Ada orang yang begitu, do something by the order. Melakukan segala sesuatu cuma karena perintah. Nah, itu tabernakel. Terus ada tempat ibadah yang kedua, namanya bait suci. Bait suci ini dibangun oleh Salomo. Bait suci ini dibangun atas dasar kemampuan dan kekayaan. Tidak ada tempat ibadah, Pak, buat orang Israel yang semewah bait suci yang dibangun oleh Salomo. Banyak orang juga seperti begitu, seperti bait suci. Jadi ibadahnya itu karena dia merasa mampu, karena punya duit. Apalagi gerejanya dibangun karena dia punya duit, punya kemampuan. Sama seperti bait suci. Tapi ada satu tempat ibadah, Pak. Let me tell you something about it. Tempat ibadah ini tidak mewah. Tempat ibadah ini tidak sebesar tabernakel. Tapi tempat ibadah ini Tuhan sendiri berkata bahwa aku suka pada tempat ibadah yang didirikan oleh orang ini. Nama tempat ibadahnya namanya Kemah Daud. Coba saudara bayangkan, dari tabernakel, dari bait suci yang megah, muncul satu tempat ibadah namanya Kemah Daud.
Kemah sederhana. Tapi Tuhan bilang bahwa aku suka dengan kemah Daud. Karena bukan pada bangunannya, tapi siapa yang membangunnya. Ini penting. Jadi buat saya, gereja itu bukan pada bangunannya, tapi gereja itu pada kehadirannya. Daud membangun kemah itu atas dasar kerinduan, atas dasar kehausan akan Tuhan. Bahkan sampai kemudian Alkitab mencatat salah satu quote kalimat yang ditulis oleh Daud yang sangat terkenal. Dia bilang begini, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Hari ini sederhana sih sebenarnya. Apakah kita bangun ibadah ini cuma karena seperti tabernakal? Karena perintah? Melayani juga karena perintah? Atau karena saudara merasa mampu ya, karena sehat ibadah, karena punya duit memberi, apalagi karena punya suara bagus melayani. Atau saudara benar-benar karena kerinduan, sama seperti yang Daud lakukan. Dia bangun tempat sederhana namanya kemah, tapi Tuhan suka. Bukan pada kemahnya, tapi pada orangnya. Tuhan itu lebih suka pada orangnya daripada bangunannya. That's it. Makanya apa sih gereja? Ya gereja bukan cuma sekedar musik, saudara duduk, saudara dengar khotbah. Tapi gereja itu bicara tentang kehadiran Tuhan. Nah orang kalau ketemu sama Tuhan Pak, hidupnya pasti berubah. Tanda orang ketemu Tuhan itu bukan karena cuma sekedar diberkati. Saya tidak anti dengan berkat, trust me. Saya percaya Tuhan memberkati, Tuhan melakukan mujizat. Tapi kalau saudara bangun dasar kekristenan cuma karena berkat dan mujizat, saudara tidak akan pernah kuat dalam hidup. Satu kali dengan 5 roti 2 ikan, berapa orang yang kenyang? 5.000 kan? Satu kali Bartimeus buta melihat, ratusan orang datang kepada Yesus. Tapi justru saat dimana Yesus sama sekali tidak melakukan mujizat. Yesus sama sekali tidak berdaya tergantung di atas kayu salib. 5.000 orang yang sudah kenyang dengan 5 roti 2 ikan, udah gak ada. Maksudnya apa? Mental mujizat, mental berkat tidak akan pernah kuat Pak. Jadi kalau mau cari orang Kristen, jangan cari ketika mereka diberkati. Kalau mau cari orang Kristen, jangan cari ketika mereka sudah ditolong Tuhan. Carilah orang Kristen, karena ketika mereka ngalamin proses dan salib, imannya tetap kuat. Saya belajar tentang arti berkat. Ini kan ada anak saya lagi sama istri. Saya satu kali itu baru pulang dari kantor. Ya, saya hamba Tuhan, tapi saya masih mengabdi ke negara, karena saya juga di BUMN, dan saya juga pengusaha. Satu kali saya baru pulang dari kantor, saya lihat anak saya, Bradley. Itu anak saya itu lucunya minta ampun, usia 2 tahun, itu ada itu anak saya. Kalau saudara gak percaya ya, bukan yang kumisan anak saya, bukan. Saudara kok langsung lihat kiri, begitu Bapak masuk. Anak saya itu lucunya minta ampun, baru usia 2 tahun, minggu depan usia 2 tahun. Kalau saudara nggak percaya anak saya selucu apa, lihat aja bapaknya gitu, selucu itulah anaknya. Satu kali saya capek banget, capek dari kantor, saya baru parkir mobil. Begitu saya parkir mobil, saya lihat, saya buka pintu rumah, saya lihat anak saya berarti lagi main sama mbaknya. Dia main sama mainan yang kita belikan Pak. Terus kemudian saya panggil dia, Bradley, dia nggak noleh Pak. Kurang ajar. Bapaknya ini kerja keras. Pak, saya buat anak saya Pak, saya rela kerja keras, banting tulang. Yang penting anak saya dapat susu yang terbaik. Bapak model saya aja Pak tahu yang terbaik buat anak, apalagi Bapak sudah di sorga. Gak usah takutlah dalam hidup. Nah, begitu saya buka pintu rumah, saya lihat anak saya Bradley lagi main. Saya panggil dia, Bradley, I'm home. Gak noleh Pak. Tahu gak saudara, kenapa dia gak noleh? Karena dia sibuk main sama mainan yang saya kasih Pak. Dia sibuk main, dia sibuk main, sampai saya panggil agak keras, Bradley, I'm home. Gak noleh Pak. Sampai neninya itu bilang begini, Bradley itu loh dedimu pulang. Gak noleh. Tiba-tiba Tuhan kayak bicara buat saya. David, banyak orang Kristen itu persis seperti anakmu. Apa Tuhan? Ketika gak punya, begitu diberkati, begitu dikasih, dia sibuk sama berkatnya sampai lupa suara bapaknya. Banyak kita gitu. Makanya saudara tidak akan pernah tahu dosanya Daud apa ketika Daud masih miskin. Kasih tahu sama saya, apa sih dosanya Daud waktu dia masih miskin? Tapi begitu Daud sudah jadi raja, sudah duduk di istana Pak. Dia ambil istrinya orang, dia jadi otak pembunuhan atas kematian Uria. Apa yang salah? Daud
di medan penggembalaan sama Daud di istana raja. Orangnya sama, tapi hatinya udah berubah. Hati-hati dengan promosi, hati-hati dengan berkat. Hati-hati dengan mujizat. Hati-hati ketika karirmu sukses. Jangan sampai, saudara, persis seperti anak saya. Kita sibuk sama berkatnya, sampai lupa sama suara bapaknya. Makanya Pak, terkadang dalam hidup, menang atas diri sendiri itu jauh lebih penting daripada menang atas orang lain. Kita perlu Pak bertempur tiap hari untuk menang atas diri kita. Apalagi dalam kondisi kita punya masalah. Ada orang yang terkadang ngalamin masalah, dia jauh daripada Tuhan. Padahal tidak semua masalah itu buruk. Terkadang Tuhan harus izinkan masalah itu terjadi untuk menarik saudara dekat sama Tuhan. Makanya cara pandang Pak kita untuk melihat hal masalah itu mesti benar. Saya beri judul khotbah sederhana, judulnya adalah menang atas masalah. Saudara bersuka cita, katakan amin. Kasih salam kanan kiri, bilang Yesus baik. Satu kali Tuhan bicara sama orang Israel ketika Tuhan sudah marah sama orang Israel. Orang Israel ini Pak tiap hari lihat mujizat. Keluar dari tanah Mesir, mereka menghadapi masalah, laut terbelah jadi dua, mereka diselamatkan sama Tuhan. Di padang gurun mereka lapar, mereka haus, makanan dari surga turun. Tapi tiba-tiba Tuhan marah, coba buka ayatnya di dalam kitab Bilangan. Tuhan bilang begini, kali berikutnya. Bilangan 14 ayat ke-22. Mari kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku, perhatikan. Semua orang yang sudah melihat kemuliaanku. Kita itu kan pengen melihat kemuliaan Tuhan, betul gak? Apa sih tanda kemuliaan Tuhan? Pasti mujizat, berkat, kita pengen lihat kemuliaan Tuhan. Tapi waktu itu Tuhan marah sama orang Israel. Tuhan bilang begini, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun. Semua orang yang telah melihat kemuliaan dan mujizat. Sayang, orang Israel mentalnya cuma mental melihat mujizat dan tanda keajaiban. Kita suka melihat itu. Kita itu selalu menyimpulkan Tuhan baik kalau Tuhan itu melakukan mujizat buat hidup kita. That's our mentality kan. Kita selalu bilang Tuhan baik kalau rekening kita diberkati kan. Kita bilang Tuhan baik kalau kita sakit sembuh kan. Kita selalu mengukur Tuhan dari sisi itu. Nah hari itu Tuhan marah lewat Musa. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun. Namun perhatikan. Telah 10 kali mencobai aku, tidak mau mendengarkan suaraku. Waduh. Suka sama berkatnya, tidak suka sama suaranya. Persis seperti anak saya. Suka pemberian papanya, tapi tidak suka sama suara bapaknya. Kita kayak begitu Pak. Suka sama berkat Tuhan, tapi tidak suka dengan firman-Nya. Makanya, orang itu suka begitu dengar khotbah diberkati, tapi tidak suka dengan suara kekudusan, bahkan kebenaran. Gak suka. Telinga kita kayaknya agak sakit kalau kita dengar tentang kekudusan, tentang pertobatan, tentang kebenaran. Kita rada gak suka Pak. Karena kekudusan, kebenaran, pertobatan itu selalu berhubungan dengan manusia daging kita. Yang mesti dirontokkan mati. Sampai kemudian keangkuhan hidup udah gak ada lagi. Saudara, orang itu bisa berubah dan sombong justru karena berkat Tuhan. That's it. Saudara, Saul ketika belum jadi raja, dia dekat sama Tuhan. Saul tidak pernah Pak dikuasai oleh roh kegelapan. Justru dia di istana raja. Kuasa kegelapan bisa menguasai dirinya. Saudara pernah baca itu? Justru dia jadi raja. Apa yang salah sih? Yang salah adalah begini, bukan berkatnya yang salah. Kemampuan untuk kita mengelola berkatnya itu yang terkadang salah. Waktu gak punya setia sama Tuhan. Begitu diberkati persis seperti Daud. Rumah pun jarang pulang. Makanya berkat itu berbahaya. Ketika apa yang ada di tanganmu mengganti apa yang ada di hatimu. Kalau saudara diberkati, biasa saja Pak. Paling susah Pak dalam hidup untuk kita menanamkan satu prinsip ini. Rendah hati.
Dan itu cuma by proses. Terus. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Jadi hari itu Tuhan marah. Musa kasih tahu sama orang Israel. Apa Tuhan? Hei, semua yang keluar dari tanah Mesir tidak akan aku bawa masuk. Tuhan udah marah tuh. Semua menista aku. Bagaimana sih cara orang Israel menista Tuhan? Mereka itu suka ngomel sama Tuhan. Maaf ya. Suka menggerutu. Orang Israel itu kalahnya di urusan satu. Mulut. Perhatikan mulut kita ketika kita punya masalah. Apa yang keluar dari mulut kita. Orang Israel ini kalah di urusan satu ini. Mulut. Buktinya apa? Berkali-kali mereka mengutuk Musa dan Tuhan. Cuma karena urusan Musa kami lapar. Berapa banyak kita kayak begitu? Cuma faktor perut kita bilang begini. Tuhan kok begini sih? Musa Tuhan katanya baik. Padahal mereka lupa. Makanan dari sorga, mana turun. Dan mereka bisa makan. Satu kali mereka haus, mereka protes sama Musa. Musa kami haus, lebih baik kami mati di Mesir. Padahal di Mesir mereka jadi budak. Lebih baik kami mati di Mesir daripada di padang gurun. Cuma faktor haus. Mau hidup kita cuma tergantung dari lapar dan haus. Ya kalau yang kita pentingkan ikut Tuhan cuma lapar dan haus, gak ada bedanya kita sama orang Israel. Sampai kemudian Tuhan itu bilang begini. Musa kasih tahu. Mereka yang sudah melihat kemuliaanku, tanda-tanda ajaib, mereka tidak akan melihat tanah yang aku janjikan. Terus ayat berikutnya dia bilang begini. Semua orang ditolak. Tetapi hambaku Kaleb. Wow. Di antara semua ditolak muncul satu nama. But Caleb. Tetapi hambaku Kaleb. Nah ini Pak. Ini yang akan kita belajar sama-sama. Siapa sih dia? Di antara orang lain ditolak. Di antara orang lain tidak dianggap sama Tuhan. Tetapi muncul satu orang. Tetapi hambaku Kaleb. Alkitab mencatat. Karena lain jiwa yang ada padanya. Dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Dan keturunannya akan memilikinya. Di antara kemarahan Tuhan terhadap orang Israel. Tuhan bilang begini. Tapi hambaku Kaleb. Siapa sih Kaleb? Baik. Satu kali Tuhan bicara sama Musa. Musa, kumpulkan pengintai-pengintai terbaik untuk melihat satu daerah yang aku janjikan itu. Maka Musa mengumpulkan 12 pengintai. Saudara pasti ingat cerita itu kan? Nah 12 pengintai ini dipanggil sama Musa untuk mewakili masing-masing sukunya. Ada yang dari suku Yehuda, ada suku Isakar, Zebulon, Naftali, Dan. Masing-masing mereka mengutus satu orang. Maka terkumpullah 12 pengintai ini. Nah 12 pengintai ini diperintah sama Musa. Coba kalian lihat negeri yang dijanjikan Tuhan itu. Coba kalian lihat tanah perjanjian itu. Maka 12 orang ini Pak. Mereka masuk ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Maka muncullah bilangan pasal 23. Klip berikutnya. Bisa dimunculkan klip berikutnya? Dia muncul begini. Bilangan pasal 13. Ketika mereka sudah sampai di negeri yang dijanjikan Tuhan. Mereka ambil semua hasil. Dan mereka bawa kepada Musa. Kemudian mereka bilang begini. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka menceritakan kepadanya. Apa saudara? Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya. Dan ini loh hasilnya. Wow. Saya mau tanya, kita sampai di sini berlimpah susu dan madu, kita suka nggak? That's it. Kita suka kan? Kita suka begitu dengar kata berkat yang berlimpah, betul nggak? Dan itulah yang Tuhan janjikan kepada orang Israel. Makanya 12 pengintai ini disuruh masuk ke negeri yang berlimpah-limpah. Kita kalau dengar kata berlimpah Pak, suka. Kita dengar kata berkat, suka semuanya. Dan mereka bawa hasilnya. Musa, ini loh hasilnya.
Ini loh hasilnya. Negeri itu berlimpah. Negeri itu diberkati. Negeri itu penuh susu dan madu. Dan kita suka Pak dengan kata berlimpah. Cuma yang gak enak, itu ayat berikutnya. Dia bilang begini ayat berikutnya. Hanya, apa saudara? Bangsa yang diam di negeri itu apa? Kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu. Dan sangat besar. Juga keturunan Enak, Enak itu raksasa. Telah kami lihat di sana. Mereka sudah lihat negeri, tanah perjanjian, penuh susu dan madu. Dan mereka sudah bawa hasilnya ke Musa. Pertama, mereka menceritakan keadaan. Musa, di sana berlimpah, ini loh hasilnya. Cuma hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Ada banyak orang Kristen suka dengan kata berlimpah, tapi tidak suka dengan tantangannya. Betul kan? Kita suka dengan berkatnya, kita tidak suka Pak dengan prosesnya. Padahal saudara lupa, salah satu cara untuk Tuhan mendidik kita masuk dalam tanah perjanjian adalah harus ada musuh yang harus dikalahkan. Daud jadi raja bukan karena minyak. Sorry. Daud diproposisikan jadi raja karena dia berhasil mengalahkan Goliat. Jadi jangan cuma minta diurapi. Minta ada tantangan yang harus dikalahkan. Kita suka dengan pengurapan gitu kan. Kita kayak merasa begini, kalau ada hamba Tuhan menubuatkan, plus diolesi pakai minyak lagi. Kamu akan diberkati berlimpah. Begitu dioles kita tuh rasa gemeter. Tuhan, udah Tuhan, aku percaya, aku akan diberkati berlimpah. Bos kerja keras. Janji Tuhan tidak akan pernah turun tanpa saudara mengerjakan sesuatu. I'm sorry to say. Tuhan berjanji kepada orang Israel, kamu akan masuk dalam tanah perjanjian. Tapi harus ada yang mesti dikalahkan. Ada prosesnya sampai kepada berkatnya. Tidak akan pernah ada Pak cerita Daud dipromosikan jadi raja. Kalau Daud tidak berhasil mengalahkan Goliat. Harus ada Goliat yang harus dikalahkan. Supaya Daud sampai di istana raja. Saudara pikir gini. Tiba-tiba Samuel datang. Samuel datang ke Bethlehem. Isai, mana anakmu? Oh ini loh anakku. Oh yang terakhir ini Daud nih. Begitu Daud kan dicurahin minyak kan? Betul kan? Begitu Daud dicurahkan minyak, sesungguhnya orang ini dipilih Tuhan. Besok Daud langsung di istana. Enggak. Pengurapan adalah tanda. Tapi proses itu yang akan membawa Daud sampai di istana. Jangan suka dengan berkatnya kalau saudara tidak suka dengan prosesnya. Selalu ada proses Pak dalam hidup. Kalau saudara mau diberkati, saudara didoakan, saudara diurapi, mesti kerja keras dong. Itu harus Pak. Pak, saya Pak, sampai hari ini tanya sama istri saya, udah pasti saya bangun paling cepat, pulang Pak, tidur paling telat. Ya karena tanggung jawab. Karena saya tahu berkat Tuhan itu bukan ditungguin. Berkat Tuhan itu dikerjain. Saudara maaf, kalau saudara punya tanah 1 hektar, lu mau tempel jidat lu juga nggak ada tumbuhan yang akan tumbuh kalau nggak ada benih yang ditanam. Ada bagiannya Tuhan, ada bagian kita Pak. Bagian kita mengerjakan, bagian Tuhan mewujudkan. Aduh, kita kerja saja yang terbaik, udah pasti ada bagiannya Tuhan. Bagian kita Pak, menanam benih. Bagian Tuhan, menurunkan hujan. Kalau saudara minta Tuhan menurunkan hujan, tapi tidak ada benih yang ditanam, tidak akan pernah tumbuh apa-apa. Nah, hari itu, orang Israel, 10 pengintai, begitu mereka lihat, suka dengan berkatnya, wah, berlimpah. Penuh susu, penuh madu. Tiba-tiba mereka bilang begini, hanya besar-besar. Ciut Pak nyalinya Pak. Tidak ada kata dalam bahasa Indonesia yang bisa membatalkan kalimat-kalimat di belakangnya. Selain kata tetapi dan juga kata hanya. Contoh ya, kamu cantik.
bagus, hanya bau. Selesai Pak. Kamu ganteng, kekar badannya, hanya jorok. Begitu muncul kata hanya, batal. Dan itu orang Israel. Negerinya subur, penuh susu dan madu. Tapi mereka bilang begini, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Kota-kotanya berkubu, apalagi ada tembok Yeriko yang besar kan, tebal kan. Mereka bilang gak mungkin kita masuk, temboknya ya udah tebal. Selalu ada tembok yang saudara harus rubuhkan untuk saudara masuk dalam tanah perjanjian. Gak ada Pak, satupun Pak, berkat yang datang secara instan. Selalu ada proses. Supaya saudara belajar arti mengandalkan Tuhan. Terus. Juga keturunan Enak itu raksasa. Yang telah kami lihat di sana. Nah, ada dua kata yang kadang juga melumpuhkan harapan kita sama iman kita sama Tuhan. Yang pertama, kata kuat. Dia kan bilang begini, hanya bangsa di sana kuat. Hati-hati kata kuat. Kadang kita kalau ngalamin masalah, aduh Pak masalahnya kuat Pak, saya gak mungkin bisa menang. Terus, yang pertama kata kuat, dan yang kedua kata besar. Kadang kita menganggap persoalan yang kita hadapin, Pak, aduh tantangan saya besar Pak. Yang saya hadapin Pak kuat Pak, aduh saya udah gak bisa Pak. Dan tahukah saudara, semua mereka orang Israel ciut Pak, begitu muncul kata hanya. Awalnya orang Israel kan nunggu nih orang Israel. 12 pengintai itu kan pulang. Begitu 12 pengintai bawa hasil. Orang Israel Pak, wah subur. Langsung 10 orang itu bilang begini. Ini loh hasilnya. Tanah itu subur. Tiba-tiba mereka bilang begini. Hanya, ya. Musuhnya besar-besar. Mereka ciut Pak. Terus. Untung ada orang ini. Terus, kemudian Kaleb. Di antara semua ketakutan. Makanya kadang kita itu ketakutan dan merasa kalah duluan karena keadaan. Karena keadaan yang pertama tadi dua kata, kuat dan besar. Saudara, sorry. Sekuat dan sebesar apapun masalahmu, tanamkan satu hal, Tuhanmu lebih besar dari semua masalahmu. Ketika mereka dengar kata kuat, kata besar, mereka udah ketakutan. Kemudian Kaleb muncul Pak. Kaleb adalah salah satu pengintai yang diutus oleh Musa. Selain Kaleb ada Yosua. Kaleb bilang begini, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Jadi hati bangsa itu Pak, bangsa Israel udah gak tentram, udah ketakutan, udah ciut nyalinya. Makanya begini, menjaga hati Pak jauh lebih penting daripada menjaga keadaan. Sebelum saudara mau masalahmu selesai, bereskan dulu kondisi hatimu. Jangan minta Tuhan membereskan kondisi masalahmu. Beresin dulu kondisi hati, itu jauh lebih penting. Saudara, satu kali saya sama adik saya, dulu di Kebayoran itu ada itu pork ribs. Itu enak banget. Nah, itu udah lama itu, sekarang udah tutup. Saya tuh pecinta ini, rusuk babi. Ya. Karena buat saya salah satu tanda pertobatan adalah makan daging babi. Nah, saya tuh suka banget makan di situ. Dan itu rusuk babinya itu enak banget, enak. Kalau rusuk babi saudara enak, punya saya lebih enak. Pokoknya gitulah. Nah, satu kali saya sama adik saya lagi di mobil nih. Kita mau jalan arah ke Kebayoran. Tiba-tiba itu mobil saya diserempet. Diserempet motor. Puak! Waduh. Ya mungkin kalau jemaat di sini kalau mobilnya diserempet, mungkin gini, puji Tuhan Pak, teruskan Pak, serempet lagi. Ya kita kesel juga gitu loh Pak, ya kan. Kita ini makanya menata hati itu penting. Saya kesel juga tuh, mobil diserempet, nah dia udah salah, saya keluar dari mobil, dia maki-maki saya Pak. Dia maki-maki, wah kamu itu begini. Saya udah, udah dimaki-maki lagi nih. Kita yang diserempet, dia maki kita lagi gitu kan. Udah saya bilang begini, Pak, itu pasti di sebelah-sebelah itu ada CCTV. Gini, kita mau tunggu CCTV-nya supaya tahu siapa yang salah. Oh terakhir dia minta maaf, itu udah minta maaf, saya jadi marah gitu loh. Bapak itu jangan begitu, Bapak udah maki-maki saya Pak. Nah terus kemudian ya udahlah kita damai. Kita naik mobil lagi,
tetap mengarah ke itu tadi pokrips, ke restoran. Cuma hati saya ini udah hancur, udah marah-marah duluan hati saya. Kondisi hati saya nggak beres. Biasanya saya makan pokrips di Kebayoran itu enak Pak. Tapi nggak tahu kenapa hari itu makan itu Pak rasanya nggak enak sama sekali. Yang saya tahu adalah bukan kondisi makanannya, tapi kondisi hati saya yang tidak beres. Makanya kalau hatimu tidak beres, apapun yang di sekitarmu juga nggak beres. Makanya Alkitab bilang begini, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar. Jadi kehidupan itu dari apa yang ada di hati kita. Kalau hati kita sudah rusak Pak, semuanya rusak. Contoh ya, saya tuh pernah mau dikenalin sama seseorang. Nah telinga saya itu diomongin sama teman saya, bro hati-hati dengan orang itu. Orang itu gak bener. Saya dicekokin terus, lama-lama hati saya juga hancur juga ngelihat orang itu. Nah begitu ketemu sama orang itu udah negatif duluan. Ternyata begitu semakin mengenal, orang itu ternyata baik. Terkadang kita, kondisi kita tidak beres. Hanya dari suara orang di sekitar kita yang diolah sama pikiran dan hati kita. Makanya hati dan pikiran Pak itu mesti beres. Nah orang Israel ketika dengar kuat-kuat, besar-besar, mereka ketakutan tuh. Kaleb langsung bilang begini, dia tentramkan hati bangsa itu. Yang saya suka dari Kaleb adalah katanya, tidak. I love it. Suara majority 10 orang, dia bilang begini, hancur kita, mampus kita, mati kita, musuhnya besar di sana. Kaleb dia bilang begini, tidak. Iman harus berani membatalkan dengan kata tidak atas omongan orang yang tidak bisa mengerti rencana Tuhan. Kita harus batalkan omongan orang dengan kata tidak. Kalau orang bilang begini, kamu gak mungkin berhasil, kamu gak mungkin sukses. Enggak, kalau Tuhan sudah bicara maka Tuhan pasti akan tuntun hidupku. Harus gitu, jangan iman dipengaruhi dengan suara orang. Terkadang musuh yang paling berbahaya, maaf, omongan orang. Terkadang omongan orang mampu membatalkan omongan firman. Makanya hati-hati dengan apa yang saudara dengar. Hati-hati dengan apa yang saudara dengar. Hati-hati dengan apa yang saudara lihat. Jangan sampai apa yang saudara dengar, apa yang saudara lihat menghancurkan apa yang saudara imani. Terserah apa kata orang. Hidupku bukan dari kata orang kok. Hidup itu dari kata firman Tuhan. Nah hari itu Kaleb langsung bilang begini. Ketika semuanya ngomong, udah hancur kita. Mampus kita. Tuh musuhnya besar-besar tuh. Tiba-tiba Kaleb bilang begini, tidak. Saudara, batalkan semua omongan orang yang datang dalam hidup saudara yang tidak membangun, sampah bahkan. Dengan kata tidak, saudara dengar suara Tuhan. Terus ketika dia bilang tidak, dia bilang begini, kita akan maju. Waduh, ini orang keren nih. 10 orang bilang begini, mampus kita, mati kita. Satu orang ini bilang begini, enggak, kita akan maju. Sorry, orang yang mengerti rencana Tuhan tidak akan pernah mundur, tapi tetap maju untuk menghadapi tantangan di depannya dia. Saudara ini kayaknya diam semua. Orang yang ngerti rencana Tuhan Pak, enggak akan pernah mundur Pak. Orang yang ngerti rencana Tuhan, dia akan tetap maju. Saya cerita kesaksian ya. 2 tahun yang lalu, saya dikasih lahan nikel. Itu tepatnya di Morowali, di blok namanya blok daerah dekat Matarape. Nah, saya ini dikasih lahan. Terus, itu Pak, aduh jauhnya minta ampun itu. Ya terkadang hasil yang besar, perlu pengorbanan yang besar. Itu harus terbang ke Makassar. Harus ke Kendari, naik mobil 13 jam. Itu Pak udah sampai gini Pak, waduh capeknya. Kita masuk Pak, itu persis di tengah hutan. Nah terus, ahli geologis, dia bilang begini, Pak, di sini nggak ada nikelnya Pak.
Terus lahannya kecil lagi, cuma 20 hektar. Ya untuk pertambangan 20 hektar lahan kecil gitu. Di tengah hutan lagi Pak, udah 13 jam. Begitu nyampe di sana, Pak ini gak ada hasilnya Pak. Ya udah, ya kata geologis hasil lab kan gak ada hasilnya. Ini ornya ini udah pasti gak keluar Pak. Nikelnya itu gak ada. Saya bilang gini, waktu itu saya sama istri itu udah ngalamin proses lah. Proses pernikahan, ditolak orang, ditolak mertua, dikatain, udah aneh-aneh Pak. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, masa sih Tuhan hidup akan terus dengan air mata? Kan Tuhan janji. Habis dari air mata kan ada mata air, gitu kan? Ya kan janji Tuhan kan paling gampang didengarkan, tapi paling susah dilakukan kan? Pak, saya di situ Pak. Saya bilang gini, saya ingat persis. Saya lihat ke atas itu. Begitu saya lihat ke atas, di tas saya itu ada minyak urapan. Saya ambil minyak urapan, saya cuma bilang gini. Udah Tuhan, ini masa sih hidup penuh air mata terus? Udah, gua percaya sama janji Tuhan. Udah, saya tumpahin minyak urapan, saya tinggal pulang. Semua orang bilang begini, gak ada nikelnya. 10 hari kemudian, saya ditelepon sama salah satu staf kita. Di situ kandungan nikel terbaik. Dan kemudian, seminggu kemudian, perusahaan kami dapat tanda tangan kontrak nilainya 80 miliar. Kalau bukan Tuhan, siapa Pak? Masih mau dengerin omongan orang? Saya belajar dari situ Pak. Orang gak ngerti, terserah. Karena tugasmu bukan untuk mengerti orang. Karena tugasmu adalah untuk mentaati suara Tuhan. Kami diberkati Pak. Dari situ saya belajar arti apa itu menuai dan hati-hati. Sampai kemudian saya dipanggil di Singapura. Oh Bapak pendeta ya? Oh iya. Wah Pak, oh iya Pak, kita sudah oke Pak ini sama perusahaan kita tanda tangan kontrak. Dan itu jalan terus Pak. Kita ngalamin berkat begitu. Untuk kita belajar dengar apa kata Tuhan. Makanya terkadang sangat tidak mudah untuk kita belajar dengerin apa kata Tuhan. Gak usah dengerin suara mayoritas. Dan itu kejadian ketika anggur habis di Kana. Ketika perkawinan di Kana, anggur kan habis kan. Terus kemudian ibu Yesus datang kepada Yesus. Nak, ya Mam, itu anggur habis. Tahu gak saudara, Yesus bilang apa? Ibu, saatku belum tiba, betul? Terus kemudian Maria bilang begini sama pelayan-pelayan itu. Apa saja yang dia katakan, apa saja yang dia katakan, yang Yesus katakan, lakukan. Tiba-tiba Yesus bilang begini, isi tempayan dengan air. Saudara tahu gak tempayan itu tempat apa? Tempayan itu tempat cuci tangan, biasanya dipakai untuk tempat cuci kaki. Jadi tempat itu kotor. Tapi justru Tuhan mau melakukan mujizat dari tempat yang kotor. Terus kemudian Yesus bilang begini kan, isi tempayan dengan air. Kalau saya jadi pelayan-pelayan itu, saya akan ngomong begini, Bu, sorry Bu, ngana pe anak so nyanda waras. Betul gak sih? Saya mau tanya, yang habis apa sih? Anggur kan? Yang Yesus perintahin apa? Isi dengan air kan? Mau dengerin suara keadaan atau suara Yesus? Kalau saya jadi para pelayan itu, saya akan mikir gini, bos maaf bos. Ya boleh sih bos, tapi kita butuh anggur ya, kita gak butuh air. Begitu tempayan itu diisi dengan air itu berubah jadi apa? Salah. Di Israel ada 3 jenis anggur Pak. Yang pertama, anggur yang rasanya asam. Yang kedua, anggur yang rasanya agak sepet. Dan yang ketiga, anggur yang manis. Hasil dari sebuah ketaatan, Alkitab mencatat. Para pelayan-pelayan itu bilang, ketika dia cedok, dia komplain, kalian ini biasanya anggur yang terbaik dulu. Kenapa baru belakangan? Hasil dari sebuah ketaatan bukan cuma anggur, tapi air berubah jadi anggur yang terbaik. Aduh. Yes. Dan itu lahir karena sebuah ketaatan. Karena Yesus ngomong begini, isi tempayan ini dengan air. Kalau gua jadi pelayan-pelayan, apaan nih? Mikir kan?
Makanya suara Tuhan bukan untuk dipikirkan, suara Tuhan untuk dilakukan. Dan ketika dia bilang begini, Kak, kita akan maju. Bayangin nih. Dia bangun imannya orang Israel dengan kata enggak. Dia suara minoritas loh. Kita akan maju terus. Dan menduduki negeri itu. Yang saya suka dari kata Kaleb adalah begini. Tanamkan ini dalam hidup kita saudara. Sebab kita pasti akan, enggak ada kata mudah-mudahan. Orang yang diurapi Tuhan, orang yang dengar suara Tuhan, hidupnya pasti dengan kepastian. Bukan mudah-mudahan. Saudara mau tahu gak? Jumlah yang tetap optimis mampu mengalahkan musuh masuk ke tanah perjanjian dengan yang tidak. Bisa tampil nggak jumlahnya? Ini. Suara mayoritas dan suara minoritas. Nih. Tadi nih Yosua dan Kaleb bilang begini, Kak, kita akan maju, kita akan lawan, kita akan kalahkan. Nih suara mayoritasnya 10 orang nih. Samua, Safat, Gigal, Palti, Gadiel, Gadi, Amel, ini nama-nama orang Tanjung Duren nih. Nah, kalau enggak Daan Mogot nih. Nih. Setur, Nabi, Guel. Mereka tuh pesimis gitu loh ngeliat, aduh mati kita. Tapi 2 orang ini enggak. Kita akan maju. Kita akan mengalahkannya. Dan tahu enggak saudara, salah satu cara Tuhan untuk mengalahkan musuh orang Israel apa? Ini Pak, yang saya suka dengan Tuhan. Yosua dan Kaleb adalah prajurit, panglima perang. Orang kalau perang harus bawa senjata. Tapi hari itu, untuk masuk ke tanah perjanjian, ada satu kota yang mereka harus hadapin. Namanya Yeriko. Dan Yeriko ini Pak, untuk masuk ke dalamnya punya masalah. Karena temboknya sangat kuat. Seringkali di dalam hidup untuk melihat mujizat Tuhan, ada tembok-tembok yang tebal. Yang harus kita kalahkan. Yang harus kita runtuhkan. Tiba-tiba di depan tembok Yeriko. Tuhan bilang, Yosua, ya Tuhan. Ini bahasa saya ini. Aku akan berikan negeri ini kepada orang Israel. Oke. Sebagai seorang prajurit, kalau mau menang mesti bertempur. Angkat senjata, angkat pedang. Tiba-tiba Tuhan pakai cara bertempur yang beda dengan cara bertempur Yosua. Tuhan bilang apa? Yos, ya Tuhan, kelilingi tembok itu sebanyak 7 kali dan ini yang paling susah, diam. Kita ini udah biasa bertempur. Itu mungkin Yosua kalau sama Kaleb, ini cara apa sih ini? Kalau mau menang mesti angkat pedang. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, aku akan berikan negeri ini kepadamu. Tanah perjanjian. Tapi kelilingi tembok ya dan diam. Paling susah Pak dalam hidup itu kalau kita diam. So bisa bayangin ya. Yosua dan Kaleb biasa pegang pedang. Hari itu pedangnya mesti disarungin. Disuruh sama Tuhan kelilingi tembok itu dan diam. Tuh. Dia pimpin prajurit Israel. Kelilingi tembok. Diam. Dari atas nih. Orang Yeriko bilang gini, kamu ngapain? Terus di luar ini, aduh. Saudara pikir diam itu gampang? Susah Pak. Hari kedua, dia kelilingi lagi tuh. Tembok Yeriko, udah keliling. Terus dihina. Ngapain lu? Orang Yeriko itu, kalau bisa menghina ini. Gak punya kerjaan lu. Ngapain lu kayak orang bego lu. Itu Pak, kita Pak, kalau mereka gak tahan. Begitu mereka lihat kanan kiri, paling susah Pak kita diam. Coba ketika kita punya masalah, apa yang dilakukan oleh mulut? Gak tahan Pak.
Apalagi ibu-ibu seputaran Daan Mogot. Aduh. Begitu punya masalah, apalagi kalau digosipin. Ngana pikir ngana yang paling betul. Ngana sunyak benar ngana. Pak, hal yang paling susah Pak dalam hidup. Mengekang lidah dan mulut. Ketika saudara ngalamin proses. Saya mau cerita ini. Satu kali, saya diundang pelayanan. Nah, orang itu kalau ngundang saya itu biasa lewat WA, juga kadang lewat Instagram. Tiba-tiba satu kali itu ada yang DM, itu banyak. Karena saya pendeta yang aktif banget di sosial media. Gitu. Satu kali saya di DM, Pak kami mau undang Bapak pelayanan. Oh iya, saya kasih nomor WA saya. Begitu saya kasih nomor WA saya, terus dia WA saya. Begitu WA saya, terus kemudian dia bilang begini, Pak kami mau undang Bapak pelayanan. Oh ya udah, saya tanya tempatnya di mana? Tempatnya di sini Pak. Nah sekitar beberapa hari kemudian, dia share log, saya minta tolong di share log ya tempatnya, nanti saya akan datang. Karena jadwal saya kosong. Saya tinggal di Tebet waktu itu. Dan dia share log tempat pelayanan itu ada di daerah sekitar Tangerang. Begitu saya cek di Google Maps, 2 jam. Ya sudah, pelayanan jam 7, jam 4 Pak, udah mandi rapi. Udah pakai kemeja, pakai minyak rambut. Wah klimis gantengnya minta ampun. Laler nempel kepleset saking gantengnya. Udah kira-kira gitu loh. Nyetir Pak. Nyetir dari Tebet ke daerah ini sono. Bintaro lurus-lurus. Itu Pak capeknya Pak. Udah macet lagi. Nah sekitar jam 6 lewat 20 menit. Saya sudah sampai persis di titik yang dia kirim ke saya. Yang dia share log ke saya. Saya kaget loh. Kok bangunan ruko kosong? Saya masih positif tuh. Oh mungkin nanti masih nunggu jam 7. Baru ibadahnya mulai. Ya udah. Saya cari tempat ngopi yang dekat dari situ. Begitu saya lagi ngopi, jam 7 kurang 5 menit, 10 menit. Saya WA Pak, saya sudah sampai Pak. Kira-kira gitu. Tiba-tiba kok cuma centang 1. Tapi saya masih positif Pak, jujur saya masih positif hari itu. Sudahlah, namanya juga jemaat masa ada yang mau ngerjain. Jam 7 kurang 5 menit. Saya nyetir, karena sekitar cuma jarak 10 menitan lah. Dari tempat saya ngopi. Begitu sampai di tempat itu Pak. Ruko itu masih kosong. Dan memang itu bangunan ruko kosong. Saya telepon, nomor saya sudah diblok. Saya DM, udah nggak ketemu Pak Instagramnya. Karena dia juga sudah blok. Dari situ saya tahu, saya dikerjain. Saudara tahu siapa yang kerjain saya? Salah satu jemaat GBI Rem, bercanda. Saya udah tahu Pak, dari situ saya dikerjain. Saya telepon udah nggak aktif, saya WA juga sudah nggak aktif. Wah, marah Pak saya Pak. Capek-capek nyetir 2 jam. Ternyata saya dikerjain dengan undangan pelayanan palsu. Jadi bukan cuma alamat palsu tapi undangan palsu. Pak, saya harus nyetir Pak. 2 jam lebih lagi balik ke Tebet. Di mobil Pak nyetir balik. Saya sampai pukul itu setir mobil. Ini siapa sih yang ngerjain saya? Kurang ajar ini. Udah gak bener ini. Di tengah perjalanan dengan rasa marah. Saya telepon sahabat saya. Hari ini dia jadi jenderal. Bang, gimana bro? Bang tolong bang, bantu saya bang. Saya lagi dikerjain bang. Dengan nomor telepon ini. Nah, orang yang ngerjain saya itu agak-agak pinter. Dia lupa, kalau mau beli nomor baru itu cara daftarnya harus pakai nomor KTP. Saudara, besoknya saya ditelepon sama sahabat saya ini. Bro, sudah ketemu bro. Dia sebutkan nama depannya, nama tengahnya, nama belakangnya. Saudara mau tahu dia siapa? Teman satu bangku, satu sekolah. Di Sekolah Tinggi Teologia Betani Surabaya.
Saya sampai, saya ngelus Pak dari saya salah apa sama dia. Ternyata saya baru belajar begini, ketika kita sukses dan berhasil belum tentu orang di dekat kita suka loh ternyata. That's reality. Sampai hari ini Pak, orang itu tidak tahu kalau saya sudah tahu. Kecuali setelah khotbah ini saudara ngomong ya baru dia tahu. Saudara tahu gak saudara? Teman satu bangku sekolah. Saya sampai bilang gini sama Tuhan, Tuhan apa-apaan ini Tuhan? Kok terlaluan ini Tuhan? Dan dia, maaf, memang ada di daerah dekat seputar situ tinggalnya. Tahu apa yang saya lakukan? Saya mau cari dia. Tapi Tuhan bilang, enggak. Dalam keadaan marah. Karena saya dikerjain. Nah ini susahnya ini kalau ada Roh Kudus nih. Susahnya ini kalau ada Roh Kudus. Memang kadang Roh Kudus ini Pak bikin kita susah nih kadang nih. Gua pengennya itu gua tonjok terus. Tuhan ampuni aku ya Tuhan. Itu Roh Kudus gak izinin Pak. Tahu gak Roh Kudus bilang apa? Jangan begitu David. Ya apa Tuhan? Berkati dia. Ini gak enaknya lagi ini. Ya saudara tahu kan kalau kata berkati dia harus saya berkati pakai apa kan? Berkati dia. Ini Roh Kudusnya emang gitu ini. Sudah. Ya udahlah Tuhan. Saya perlu waktu beberapa hari untuk saya menenteramkan, untuk saya berdamai dengan kemarahan itu. Saya cari cara supaya dia tidak tahu. Sampai hari ini dia nggak tahu, kecuali saudara yang kasih tahu. Pak, saya telepon teman kita yang satu alumni di grup yang ada di Jakarta. Bro, ayo bro, kita reunian yuk. Dan itu sudah 3 minggu Pak setelah kejadian itu. Ayo kita reunian, ayo bro. Terus kemudian supaya dia tidak terlalu tahu, saya bilang sama teman saya, bro ajak teman-teman kita yang di Jakarta. Langsung ngomong di grup, ayo kita mau reunian yuk bareng yuk. Teman saya ngajak, bukan saya, supaya gak ketahuan. Dan dia nongol Bambang. Begitu teman saya ngomong, ayo kita reunian, ketemu di salah satu mall. Dia nongol, oke bro. Waduh. Pengen gue tonjok Pak itu. Tapi Tuhan ini Roh Kudus lagi nih. David, kamu harus mengasihi. Iya Tuhan mengasihi bisa. Tapi David kamu harus memberkati. Sampailah di hari H Pak. Kita ketemu reunian. Saya itu udah di depan mesin ATM. Aduh Tuhan nih Roh Kudus, aduh Tuhan suruh berkati lagi. Saya, ini jujur ya. Kan di ATM itu kan ada, BCA itu kan ada 200, 500, 1 juta kan. Saya udah mau pencet 1 juta. Tiba-tiba ada yang gerakin. Enggak, berapa bos? 5 juta nak. Lo gak salah. Saya ambil Pak 5 juta saya envelopin. Itu Pak ketemu di tempat makan Pak. Ya biasalah kita. Apa kabar bro, apa kabar. Itu hati ini, lu tonjok dia, ajar dia, singkat dia gitu. Itu Pak udah lihat. Ya kayak tadi mesti diem kan, gak boleh gitu kan. Itu makan-makan tanya, apa kabar, anak istri apa kabar, itu apa kabar, iya bro, ya apa kabar, ya apa kabar. Begitu sudah pisah, saya salamin, bro, titip bro, buat anak dan istri bro. Dia kayak kaget itu saudara. Dan saya tahu, dia mungkin ngerasa bersalah. Titip buat anak dan istri. Dia kayak, oh iya bro. Pak, begitu saya masuk mobil Pak, pulang ke rumah itu. Saya teriak itu, wah Tuhan baik. Ternyata saya belajar, kemenangan atas diri sendiri jauh lebih penting daripada kemenangan atas orang lain. Hari itu Pak, saya bahagia banget. Karena saya belajar untuk saya menang atas diri saya. Makanya Pak, diam. Itu gak mudah.
Suruh diam Pak. Ini prajurit Pak. Ini prajurit perang disuruh diam sama Tuhan. Terus ada orang dari atas, orang di Yeriko. Terus lihat kanan kirinya kan disuruh diam. Tahu gak saudara kenapa Tuhan suruh orang Israel diam? Karena Tuhan yang mau bicara. Ada saat di mana dalam hidupmu ketika saudara punya masalah, diam. Izinkan dia yang bicara. Pak, kalau dia bicara semuanya selesai. Makanya Tuhan pernah berjanji gini kan? Musa, bawa umatku keluar dari tanah Mesir. Aku yang akan berperang bagi mereka dan kamu akan diam saja. Tuhan buktikan itu. Ketika pada hari terakhir mereka keliling, tiba-tiba Tuhan suruh teriak, Pak, ilmu perang di mana Pak? Menang karena diam Pak, nggak ada. Saudara cek dimanapun, ilmu perang dunia, lo kalau mau menang lo meriam bom terbaik, senjata terbaik, ini nggak ada Pak. Ilmu perang, Musa, gini, bagaimana cara Yosua menjelaskan kepada orang Israel kalau mereka mau berperang? Kan Tuhan bilang sama Yosua, Yosua kelilingi tembok Yeriko, tapi diam. Yosua ini ketemu sama prajurit-prajurit Israel nih. Woi orang Israel, siap jenderal. Kita akan perang, kita akan duduki tanah perjanjian. Siap jenderal, tapi kita diam. Apaan bos? Betul gak? Coba prajurit-prajurit Israel ngomong, Om, kalau perang Om pakai pedang Om. Enggak, Tuhan suruh diam. Makanya ketika pada hari terakhir mereka teriak, ilmu dari mana tembok roboh karena teriakan? Gak mungkin Pak. Tapi Tuhan kerjakan itu. Tembok Yeriko roboh tidak cuma karena teriakan, tapi karena ketaatan. Untuk mereka diam. Makanya kalau saudara mau menang, menanglah atas diri saudara sendiri. Punya masalah, diam dulu. Jangan cepat bereaksi. Dan hari itu Tuhan buktikan. Orang-orang raksasa di tembok Yeriko dibabat sama Yosua dan Kaleb. Sampai akhirnya mereka memasuki tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Mau masuk dalam tanah perjanjian yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara? Yang pertama, belajar untuk tetap maju apapun yang terjadi. Kedua, belajar diam supaya saudara menang atas diri saudara sendiri. Pemain musik bisa maju ke depan. Saya suka ini dengan satu lagu. Terkadang memang cara kita beda sama cara Tuhan ya. Nah saya berharap saudara itu seperti Yosua dan Kaleb. Bukan seperti 10 nama itu. Samua, Safa, Tigal, Pal, Tigadel. Ini saudara ya, ini aduh. Ini jangan-jangan jemaat-jemaat GBI Rem nih. Wah, yang ketika melihat masalah, wah Pak kita nggak mungkin Pak, wah kita mampus Pak, kita mati Pak. Tapi saya berharap saudara itu seperti Yosua dan Kaleb. Gak apa-apa, cuma 2 orang. Buat saya, one man with God is majority. Satu orang dengan Tuhan itu mayoritas. Lagu ini ngajarin ke kita, seringkali kita nggak ngerti cara Tuhan. Jalan Tuhan bahkan kita nggak ngerti. Tapi nggak usah banyak tanya, percaya saja sama Tuhan. Kasih naik 2 oktav lagi. Ini wajahnya pemain piano itu kayak Yosua dan Kaleb ya. Kemerah-merahan. Lagu ini sangat memberkati saya ketika saudara, saya itu pernah dipecat jadi staf di BUMN, tapi 1 bulan kemudian diangkat jadi komisaris. Itu emang, aduh Tuhan tuh emang, kadang Tuhan tuh lucu ya. Caranya kita itu, waktu itu ya, saya kan diberhentiin kan. Saya pendeta, hamba Tuhan, bener-bener diberhentiin. Bahasa kasarnya dipecat, itu gak enak Pak. Baru berapa bulan jadi staf di BUMN dipecat. Tapi sebulan kemudian jadi komisaris. Makanya harus ada pemecatan untuk masuk dalam promosi Tuhan.
Saya belajar dalam hidup, jangan pernah menyalahkan keadaan dan belajarlah diam. Terkadang Tuhan harus menutup pintu yang kecil untuk dia membuka pintu yang besar. Karena tidak akan pernah ada pelangi kalau tidak ada hujan badai. Nah, Tuhan izinkan hujan badai itu turun dulu, Pak. Baru nanti muncul pelangi. Cuma kita kan kalau nyanyi seperti pelangi sehabis hujan. Gini, pelangi itu muncul memang sehabis hujan. Tapi hujan itu selalu ada thunder, petir, ada guru, ada dentuman. Kita tidak siap dengan awan yang gelap. Kita sukanya sama pelangi yang indah. Makanya kita itu harus melihat keadaan. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, selalu ada kebaikan Tuhan. Lagu ini menguatkan saya setahun yang lalu. Tiba-tiba saya dapat surat, dengan ini kami bahasanya diberhentiin. Jadi salah satu staf di BUMN. Saya sempat bilang gini, Tuhan, ini lumayan nih gajinya Tuhan, tapi kok diberhentiin. Terus sebulan kemudian saya ketemu dengan satu orang yang membawa saya jadi komisaris. Ini gajinya 5 kali lipat dari yang saya terima sebelumnya. Dan saya diberkati lagi, Pak. Makanya kadang dalam hidup itu kita itu harus ngelewatin proses yang gak enak untuk membawa pada rencana Tuhan yang besar. Makanya orang yang besar itu muncul karena proses yang besar. Nah, lagu ini menguatkan saya. Masuk dulu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai dibelah taraya gelap. Yang saya suka part ini. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Katakan, sering ku tak mengerti. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai dibelah tara yang gelap. Gak usah banyak tanya ya, tugas kita percaya. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Singing. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Kita nyanyikan dari awal, beri tepuk tangan buat Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini, come on. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan,